Battle Through the Heavens, Chapter 1217. Bab 1217, Misi Penyelamatan. Tingkat atas Menara Pil terdiri dari aula yang sangat luas dan megah. Biasanya, kepala Menara Pil yang hebat hanya akan menerima tamu di sini ketika mereka adalah VIP. Pada saat ini, ada beberapa sosok yang duduk secara acak di dalam aula besar ini, yang telah dikosongkan untuk waktu yang lama. Seorang pelayan wanita dengan hormat menuangkan teh. Keke, Feng Zunze, sudah bertahun-tahun sejak terakhir kali kita bertemu. Anda masih memiliki cara yang bebas dan mudah itu. Xuan Kongzi di kursi pemimpin memandang pria tua berpakaian hijau dengan senyum di wajahnya dan tertawa. Pria tua berpakaian hijau itu secara alami adalah Feng Zunze, yang telah melakukan perjalanan tanpa henti dari paviliun bintang jatuh setelah menerima pesan Xiaoyan. Dia hanya menggelengkan kepalanya dan tertawa setelah mendengar kata-kata Xuan Kongzi, "Bagaimana saya bisa senyaman kamu, kepala yang hebat? Paviliun bintang jatuhku hanyalah sebuah karakter kecil jika dibandingkan dengan Menara Pil." Petik 2. Ada seorang pria yang agak kuno sedang duduk di samping Feng Zunze. Tubuhnya kaku, itu lurus seperti tombak, memberi seseorang perasaan yang tajam. Seolah-olah yang duduk bukanlah orang, tapi pedang yang mengandung aura tajam. Keke, diriku yang dulu tidak meninggalkan wilayah Pil untuk waktu yang lama. Bolehkah saya tahu siapa teman ini? Mata Xuan Kongzi menatap pria kuno itu saat dia bertanya sambil tersenyum. Saya sudah lama melupakan nama lama saya. Selanjutnya, saya telah membuat nama untuk diri saya sendiri, Tai Jian, pedang logam. Pria kuno ini sopan kepada Xuan Kongzi. Dia menangkupkan kedua tangannya, dan wajahnya menunjukkan senyum yang agak jelek. Tai Jian, mungkinkah Tian Jian Zunze yang mencuci gerbang pedang giok dengan darah 5 tahun lalu? Kejutan segera melintas di wajah Xuan Kongzi saat dia bertanya. Wajah orang tua Tai Jian bergerak sedikit sebelum mengangguk. Jelas, dia tidak ingin berlama-lama membahas topik ini. Karakter orang tua ini seperti ini. Permusuhan antara dia dan Sekte Pedang Giok terlalu dalam. Sulit untuk menjelaskan semuanya dalam waktu singkat. Feng Zunze tertawa dan tiba-tiba menyapu matanya ke aula besar itu. Dia bertanya, "Di mana Xiaoyan? Anak kecil itu memanggilku ke sini. Jangan bilang padaku bahwa dia bahkan tidak akan menunjukkan dirinya." Petik 2. Keke, apa yang Feng tua katakan? Bagaimana anggota generasi yang lebih muda ini bisa menipu orang yang lebih tua sepertimu? Tawa lembut ditransmisikan dari luar aula besar ketika suara Feng Zunze baru saja terdengar. Segera, beberapa sosok mendorong pintu dan perlahan masuk. Mata Xiaoyan terfokus pada Feng Zunze di dalam saat dia memasuki aula besar. Dia segera menghela nafas lega. Feng Zunze mutlak diperlukan untuk operasi ini. Oleh karena itu, Xiaoyan merasa diyakinkan setelah secara pribadi melihat Feng Zunze di aula. Bintang 9 Douzong? Feng Zunze mengalihkan pandangannya ke Xiaoyan. Cangkir teh di tangannya sedikit bergetar saat dia berseru kaget. Dia ingat dengan jelas bahwa Xiaoyan baru saja menerobos ke kelas Douzong ketika mereka berpisah. Bagaimana kekuatan Xiaoyan bisa melambung ke bintang ke-9 dalam waktu kurang dari setahun? Petik 2. Wajah Tai Jian Zunze yang tampak tegas di sisi Feng Zunze bergerak sedikit. Beberapa kejutan melintas di matanya yang tenang. Feng Zunze telah memberitahunya secara rinci tentang hal-hal yang berkaitan dengan Xiaoyan. Dari cara Feng Zunze berbicara, jelas terlihat bahwa dia sangat senang dengan murid Yao Chen. Awalnya, Tai Jian Zunze tidak begitu yakin dengan murid Yao Chen. Namun, sekarang dia telah melihat Xiaoyan secara pribadi, dia akhirnya merasakan keanehan tersembunyi di bawah wajah muda ini. Keke, aku hanya beruntung. Xiaoyan tertawa saat dia berjalan ke aula besar. Dokter peri kecil, Tian Huo Zunze, dan Ziyan yang tampak malas mengikuti di belakangnya. Gadis ini sangat tidak puas karena Xiaoyan membawanya untuk bertemu orang-orang tua ini. Bukankah lebih baik membiarkannya tidur lebih lama? Feng Zunze tersenyum. Matanya bergeser sebelum mengeras pada dokter peri kecil dan Tian Huo Zunze tanpa bergerak. Tian Jian Zunze di sampingnya juga mengungkapkan ekspresi muram di wajahnya yang kuno. Matanya menatap tajam pada keduanya. Menjadi seorang elit Douzun, dia bisa merasakan bahwa orang tua dan wanita ini sepertinya memiliki kekuatan yang sedikit lebih kuat darinya. Siapa dua ini? Feng Zunze mengedipkan matanya.
Dari cara dia melihatnya, kedua orang ini sepertinya memiliki hubungan yang dalam dengan Xiao Yan. Selain itu, hal yang menyebabkan dia lebih memperhatikan adalah kekuatan dari dokter peri kecil dan Tianhuo Zunze. Dari akal sehatnya, kedua orang ini sama-sama telah mencapai level bintang 3 Dozun. Mereka semua adalah teman saya dan juga akan menjadi pembantu selama operasi ini. Ini dokter peri kecil dan ini Tianhuo Zunze. Xiao Yan tersenyum dan menjawab. Bahkan dengan ketenangan Feng Zunze, hatinya tanpa sadar bergetar sedikit saat mendengar perkenalan Xiao Yan. Dia belum pernah melihat Xiao Yan selama lebih dari setahun, namun kekuatannya tidak hanya melonjak ke bintang ke-9 tetapi dua teman kuat dengan kekuatan bintang 3 Dozun setelah muncul di sampingnya. Pertumbuhan yang cepat ini benar-benar membuat orang tidak bisa berkata-kata. Dia memang layak menjadi murid yang menarik perhatian orang tua itu. Seseorang benar-benar tidak bisa menilai dia menggunakan akal sehat. Feng Zunze tertawa getir di dalam hatinya. Lebih dari setahun yang lalu, Xiao Yan hanyalah seorang pemuda yang baru saja memasuki Central Plains. Namun, sekarang dia sudah berhasil membuat nama untuk dirinya sendiri di Central Plains. Berita tentang persaingan yang mengguncang bumi selama Pil Gathering telah menyebar ke seluruh wilayah Central Plains. Berdasarkan tebakan Feng Zunze, kemungkinan ekspresi Wind Lightning Pavilion akan cukup menarik setelah mendengar berita itu. Seorang guru alkemis tingkat 8 bukanlah seseorang yang bisa disinggung. Ini Taijian Zunze. Dia juga penolong yang saya temukan. Beberapa teman di masa lalu mundur setelah mendengar bahwa kami berencana menentang Hall of Souls. Saya juga tidak dapat menggunakan kekuatan apapun. Orang-orang ini memiliki faksi sendiri di belakang mereka. Mereka takut mereka mungkin akan membuat marah Hall of Souls dan mereka akan membalas dengan mencuci faksi mereka dengan darah. Petik 2. Feng Zunze menghela napas. Setelah itu, dia menunjuk Taijian Zunze di sampingnya dan berkata, Taijian Zunze ini sendirian dan tidak memiliki hubungan apapun. Saat itu, dia juga berutang budi kepada Yao Chen. Kalau tidak, dia tidak akan bisa membalas dendam perseteruan darahnya. Dia telah mengambil inisiatif untuk mengikuti saya ketika dia mendengar bahwa saya akan menyelamatkan Yao Chen. Petik 2. Xiao Yan diam-diam mengangguk saat mendengar ini. Tampaknya Feng Zunze cukup aktif selama periode waktu ini. Namun, Hall of Souls terlalu kuat. Bahkan ahli kelas Dozun tidak akan berani menyinggung perasaan mereka. Namun demikian, hati Xiao Yan merasakan kekaguman pada Taijian Zunze ini karena dia bisa melangkah maju dan meminjamkan sebagai tangan. Membuat situasi yang sempurna menjadi lebih sempurna mungkin tidak menguntungkan, tetapi memberikan bantuan saat dibutuhkan benar-benar dianggap sebagai harta karun. Xiao Yan akan mewakili guru sambil berterima kasih kepada Taijian Zunze atas kebenarannya. Ekspresi Xiao Yan sangat serius saat dia menghadapi Taijian Zunze, menangkupkan kedua tangannya, dan berterima kasih padanya. Alasan saya berhasil membalas dendam adalah karena bantuan Yao Chen. Sekarang saya telah membalas dendam, saya tidak punya apa-apa lagi untuk dikhawatirkan. Selama orang tua itu bisa melarikan diri dan mengizinkanku membalas budi sebesar ini, menerobos masuk ke Hall of Souls bukanlah apa-apa. Aku juga ingin bertemu dengan orang-orang yang bukan hantu atau manusia. Suara Taijian Zunze agak serak saat dia berbicara. Xiao Yan terdiam saat mendengar nada suara orang ini, yang tampak seolah-olah dia sudah membuang segalanya. Jenis orang yang bisa mengesampingkan diri secara acak adalah yang paling menakutkan. Untungnya, orang ini berdiri di sisi mereka selama operasi ini. Xuan Kongzi sudah memberitahu kami tentang berita yang berkaitan dengan Yao Chen. Saya telah menemukan pembantu selama periode waktu ini dan tidak memperhatikan bahwa Hall of Souls telah menggeser penjara Yao Chen. Jika tidak, kami mungkin akan memberitahu mereka jika kami menagih ke kota Ming. Feng Zunze membelai janggutnya dan berkomentar dengan lembut. Namun, aku tidak berharap mereka memindahkannya ke pegunungan jiwa kematian. Medan di sana rumit karena kabut dingin yang begitu tebal. Jika mereka membuat kesalahan dan membiarkan seseorang melarikan diri ke pegunungan yang dalam yang tertutup kabut dingin, kemungkinan Hall of Souls pun akan kesulitan menemukannya. Sepertinya mereka khawatir Yao Chen akan diselamatkan oleh seseorang. Petik 2. Xiao Yan sedikit mengangguk. Dia berkata, kami tidak punya cukup waktu. Selain itu, kami tidak tahu apakah Hall of Souls akan menerima kabar dan diam-diam memindahkan guru. Jika itu terjadi, semua usaha kita akan sia-sia.
Petik 2. Kita memang harus cepat menyelesaikan masalah seperti itu. Jika tidak, hal-hal dapat berubah jika lebih banyak waktu berlalu. Feng Zun dia mengangguk setuju. Setelah itu, dia melihat ke Xiao Yan dan bertanya, "Kapan kamu berencana untuk pergi?" "Kami akan berangkat besok." Xiao Yan menjawab dengan suara yang dalam. Saat ini, semua pembantu telah dikumpulkan. Menambahkan Feng Zunze dan Taijian Zunze, kelompok mereka sudah memiliki 5 douzun. Menambahkan kekuatan bertarung eksplosif Xiao Yan, mereka akan mampu melawan 6 douzuns. Barisan ini sudah cukup kuat di Central Plains. Selama tidak ada perubahan tak terduga yang terjadi, Xiao Yan merasakan keyakinan 70% bahwa dia akan bisa menyelamatkan Yao Lao dari tangan Aula Jiwa. Feng Zunze sedikit terkejut saat mendengar waktu keberangkatan Xiao Yan. Setelah itu, dia perlahan mengangguk. Ia juga sadar bahwa hal semacam ini tidak boleh ditunda terlalu lama. Meskipun berangkat besok mungkin tampak sedikit terburu-buru, kecepatan penting dalam pertempuran. Mereka bisa menangkap Hall of Souls lengah, merebut orang itu, dan dengan cepat pergi. Pada saat para ahli dari Hall of Souls bergegas, mereka hanya bisa menatap situasinya. "Kalau begitu, kami akan melakukan apa yang kamu katakan dan pergi besok?" Xuan Kongzi juga terkejut saat dia melihat Xiao Yan dan Feng Zunze, yang dengan cepat memutuskan kapan mereka akan bertindak. Dia mengangguk tanpa daya saat dia berdiri dan berkata, "Karena kalian semua telah memutuskan, aku yang dulu akan berharap kalian semua berhasil dalam operasi. Kami akan menerima kata-kata keberuntungan Xuan Tua." Xiao Yan tertawa. Kilatan tajam tiba-tiba melonjak ke matanya yang hitam pekat. Dia telah bekerja sangat keras selama bertahun-tahun untuk hari ini. Sekarang, akhirnya saatnya dia bertindak. "Guru, tunggu murid. Kali ini, saya pasti akan menyelamatkan Anda dari tangan Hall of Souls." Petik 2. Ketika sinar matahari pertama menembus kegelapan dan mendarat di tanah keesokan harinya, beberapa sosok diam-diam bergegas keluar dari menara pil tanpa menarik perhatian siapapun. Mereka menghilang ke langit dalam beberapa kilatan. Angin terdengar di puncak gunung di luar Holy Pill City. Beberapa sosok muncul dari ruang kosong sebelum mendarat di puncak gunung. "Ayo pergi." Xiao Yan menghitungnya. Ekspresinya langsung ditutupi dengan keseriusan yang tegas. Dengan teriakan pelan, tubuhnya adalah yang pertama berubah menjadi garis hitam buram yang melesat ke langit jauh dengan cara seperti kilat. Setelah itu, Feng Zunze, dokter peri kecil, dan yang lainnya mengikuti. Misi penyelamatan akhirnya dimulai pada saat ini. Bab 1218, Semut Setan Menelan Batu. Pegunungan Jiwa Kematian terletak di wilayah barat laut Central Plains. Tempat ini juga bisa dianggap sebagai salah satu tempat yang lebih berbahaya di Central Plains. Dikabarkan bahwa banyak pertempuran besar telah terjadi di tempat ini sejak lama. Sejumlah kerangka yang tidak diketahui terkubur di bawah tanah pegunungan. Selain itu, karena tempat ini memiliki ki dingin alami yang sangat padat, hal itu mengakibatkan pegunungan ini tertutup kabut dingin sepanjang tahun. Kekuatan spiritual seseorang bahkan akan terpengaruh jauh di dalam kabut dingin semacam ini. Orang yang sembrono bahkan mungkin terjebak sampai mati di dalam pegunungan ini. Pegunungan Jiwa Kematian tidak terlalu jauh dari daerah Pil. Dengan kecepatan kelompok Xiao Yan, mereka dapat mencapainya dalam waktu sekitar 5 hari. Setelah memulai perjalanan mereka, kelompok Xiao Yan tidak banyak berhenti di sepanjang jalan. Mereka pada dasarnya melanjutkan perjalanan sepanjang malam dan siang. Di bawah kegilaan ini, kelompok itu sudah merasakan suhu di sekitarnya mulai turun dengan cepat pada sore hari di hari keempat. "Apakah kita akan segera tiba?" Xiao Yan mengangkat kepalanya. Matanya menatap ke kejauhan. Ada garis besar pegunungan di sana. Namun, bagian luar pegunungan itu tertutup lapisan kabut sedingin es. Wajah tegang Xiao Yan sedikit rileks saat dia melihat pegunungan, yang tampak sedikit menyeramkan di bawah penutup kabut dingin. Mereka akhirnya mencapai pegunungan Jiwa Kematian. Dengan target mereka dalam jarak dekat, Xiao Yan melambaikan tangannya dan perlahan mendarat menuju puncak gunung dalam pegunungan. "Kami telah sampai di pegunungan Jiwa Kematian. Namun, setiap orang harus sedikit memulihkan diri dulu. Perjalanan selama periode waktu ini tidaklah mudah." Xiao Yan mendarat di puncak gunung. Dia memandang Little Fairy Doctor dan yang lainnya, yang mengikuti dari belakang, dan berkata sambil tersenyum.
Zian segera duduk di rumput di bawah setelah mendengar kata-kata Xiaoyan. Wajah cantiknya dipenuhi dengan kepahitan. Perjalanan beberapa hari ini benar-benar akan merenggut nyawa kecilnya. Apakah ini pegunungan jiwa kematian? Dokter peri kecil mengangkat matanya dan melihat pegunungan di kejauhan yang tertutup oleh kabut dingin. Dia dengan lembut bertanya, bisakah kita langsung terbang ke dalamnya? Tidak, kabut dingin di luar masih baik-baik saja. Namun, semakin jauh seseorang menjelajahinya, semakin padat jadinya. Jika kita akhirnya kehilangan arah pada saat itu, kita akan tersesat di dalam. Selain itu, kabut dingin itu memiliki cukup banyak magical beast yang misterius. Akan sangat mudah bagi kita untuk disergap. Feng Zunze melihat ke kejauhan dan menjawab. Selain itu, pegunungan jiwa kematian ini memiliki aula cabang dari Hall of Souls. Tidak ada yang dapat menjamin bahwa mereka tidak memiliki tindakan pencegahan defensif di sini. Sangat mudah untuk ditemukan jika kita menerjang dari langit. Petik 2. Dalam hal keakraban Central Plains, kemungkinan tidak ada orang lain yang hadir dapat dibandingkan dengan Feng Zunze. Selain itu, dia juga sangat berpengalaman dan jauh lebih baik daripada Xiaoyan dan yang lainnya dalam aspek ini. Karenanya, tidak ada yang meragukan kata-katanya. Mereka semua malah mengangguk. Musim saat ini bisa dianggap sebagai waktu ketika kabut dingin pegunungan jiwa-jiwa kematian berada pada titik terpadatnya. Namun, kami tidak punya waktu menunggu hingga kabut dingin menipis. Oleh karena itu, kita hanya bisa masuk dengan kabut ini. Feng Zunze sedikit menyipitkan matanya. Tatapannya menyapu pegunungan jiwa kematian saat dia berkata, ada beberapa sekte dan faksi yang lebih kecil di sekitar pegunungan jiwa kematian. Dari apa yang saya tahu, sebagian besar faksi ini dikendalikan oleh Hall of Souls. Oleh karena itu, kita tidak boleh membiarkan siapapun menemukan jejak kita saat kita masuk. Jika seseorang sayangnya melihat kita. Petik 2. Serahkan padaku. Tai Jian Zunze di samping berbicara dengan suara serak. Feng Zunze mengangguk pelan. Operasi mereka ini sangat penting. Siapapun yang akhirnya menabrak mereka hanya bisa menyalahkan dirinya sendiri karena tidak beruntung. Semua orang memulihkan diri selama sekitar setengah jam di puncak gunung. Setelah itu, mereka berdiri di Ushan. Mereka saling memandang dan bisa melihat keseriusan di mata pihak lain. Kekuatan Hall of Souls adalah sesuatu yang semua orang yang hadir jelas sadari. Bukan hal yang mudah untuk menyelamatkan seseorang dari tangan mereka. Jika operasi ini gagal, kemungkinan kami tidak akan lagi memiliki peluang seperti itu di masa depan. Oleh karena itu, apapun yang terjadi, kita harus menyelamatkan Yao Chen kali ini. Feng Zunze memiliki wajah muram saat dia berbicara dengan suara yang dalam. Semua orang mengangguk dengan lembut setelah mendengar ini. Setiap orang harus tetap dekat setelah memasuki pegunungan. Hati-hati, ayo pergi. Setelah mengucapkan kata-kata ini, Feng Zunze memimpin untuk bergerak. Ia menjadi seperti burung besar yang meluncur turun dari puncak gunung. Setelah itu, dia bergegas ke hutan luas yang tertutup kabut dingin. Xiaoyan dan yang lainnya mengikuti dari belakang. Kabut putih menutupi keseluruhan pandangan seseorang di dalam hutan yang diliputi oleh kabut dingin. Jarak pandang sangat rendah di lingkungan seperti ini. Bahkan jika seseorang menggunakan persepsi spiritual seseorang hanya bisa merasakan area dalam jarak 100 meter atau lebih. Tidak mungkin untuk memperpanjang lebih jauh. Suos-suos. Gelombang raungan monster rendah dan dalam yang sesekali terdengar di dalam hutan yang tertutup kabut putih tiba-tiba memiliki suara angin kencang yang muncul. Seketika, sepasang monyet lincah seperti sosok menerobos kabut dingin. Mereka bergegas maju dan dengan cepat menuju ke daerah pegunungan yang dalam. Saat mereka masuk lebih dalam ke pegunungan, Xiaoyan dan yang lainnya juga secara bertahap bertemu dengan beberapa masalah. Ukuran pegunungan jiwa kematian sangat besar. Selain itu, kabut dingin menyelimuti tempat itu. Tidak mudah menemukan lokasi aula jiwa dari dalamnya. Peta yang diberikan Xuan Kongzi pada mereka awalnya berguna. Namun, saat mereka menjelajah lebih jauh ke pegunungan, penggunaannya menjadi semakin berkurang. Pada akhirnya, kelompok Xiaoyan hanya bisa mengandalkan kemampuan mereka sendiri untuk mencari tempat ini secara bertahap. Dengan maju dan mencari dengan cara ini, kecepatan mereka secara alami berkurang. Apalagi hal yang sangat membuat seseorang merasa tertekan adalah efek yang didapat tidak besar.
Musim ini adalah ketika kabut dingin pegunungan jiwa kematian sedang berbicara. Beberapa indikator di peta juga dihancurkan oleh kabut dingin ini. Sepertinya Xuan Kongzi dan yang lainnya tidak mengharapkan ini. Setelah maju dan mencari jangka waktu tertentu, Feng Zunze memperhatikan kabut dingin di sekitar mereka secara bertahap menjadi gelap. Dia tanpa sadar sedikit mengernyit dan dengan lembut berkata, malam akan segera tiba. Kami tidak bisa melanjutkan perjalanan. Binatang ajaib di pegunungan jiwa kematian sangat ganas di malam hari. Selain itu, mereka seperti belatung di tulang seseorang dan sangat sulit untuk dihilangkan. Jika ada gerakan yang tidak biasa yang tercipta, itu tidak hanya akan mengganggu magical beast lainnya tapi kemungkinan juga akan menarik perhatian para ahli dari Hall of Souls. Petik 2. Xiao Yan ragu sejenak setelah mendengar ini tapi dia hanya bisa menganggukkan kepalanya. Pengalaman Feng Zunze jauh dari apa yang bisa dia bandingkan. Benar-benar tepat untuk mendengarkan dia. Feng Zunze memberi isyarat tangan kepada Tai Jian Zunze ketika dia melihat bahwa tidak ada yang keberatan. Yang terakhir mengangguk dan mengayunkan tangannya. Beberapa benda hitam bergegas keluar dan terbang ke kejauhan. Ini adalah bangku dari beberapa magical beast peringkat tinggi. Ia mampu menghentikan beberapa magical beast mengganggu kita. Setiap orang harus istirahat malam ini. Kami akan melanjutkan pencarian besok. Aula cabang Hall of Souls pasti akan cukup besar. Meskipun pegunungan ini sangat luas, hanya masalah waktu sebelum kami menemukannya. Feng Zunze dengan lembut menghibur. Xiao Yan tertawa getir, hatinya sedikit tertekan. Saat ini, mereka sepenuhnya siap tetapi mereka tidak dapat menemukan jalan mereka setelah tiba di lokasi. Ini benar-benar sedikit lucu. Meskipun Xiao Yan merasa tertekan di dalam hatinya, dia tidak mengatakan apa-apa. Dia duduk di dahan pohon dan perlahan menutup matanya. Orang lain, yang telah bepergian begitu lama, juga menutup mata dan istirahat sebentar. Malam pegunungan jiwa kematian sangat gelap dan sejuk. Berbagai lolongan bergema di dalam pegunungan. Ini menyebabkan seseorang merasa pori-porinya berdiri. Raungan binatang bergema selama lebih dari setengah malam di dalam pegunungan sebelum secara bertahap menghilang. Tepat ketika semua orang akan menghela nafas lega, mereka tiba-tiba mendengar suara terseret dikirim dari kejauhan. Feng Zunze, yang matanya tertutup rapat, tiba-tiba membukanya saat suara ini muncul. Matanya menyapu kabut putih di kejauhan. Setelah itu, wajahnya berubah sedikit saat dia berseru, ini buruk. Ini koloni semut penelan batu? Petik 2. Setelah mendengar seruan dari Feng Zunze, ekspresi Xiao Yan, Tai Jian dan yang lainnya juga sedikit berubah. Koloni semut penelan batu, itu adalah jenis binatang ajaib yang sangat menakutkan di dalam pegunungan jiwa kematian. Ini bukan karena kekuatan mereka tetapi karena mereka memiliki jumlah yang menakutkan yang bisa mencapai puluhan juta. Reputasi sengit dari pegunungan jiwa kematian sebagian karena kabut dingin. Namun, sebagian besar karena pegunungan jiwa kematian ini memiliki sejenis binatang ajaib. Jenis binatang ajaib ini adalah semut setan yang menelan batu. Semut setan penelan batu ini tidak memiliki peringkat tinggi. Mereka hanya peringkat 3 atau 4. Namun, aspek yang menakutkan dari mereka adalah jumlah mereka. Gelombang semut yang menakutkan yang berjumlah puluhan juta ini akan menyerbu dari segala arah. Bahkan magical beast peringkat 8 hanya bisa bersembunyi sementara. Selain itu, semut setan penelan batu jenis ini bisa menelan daging dan darah yang menghalangi mereka. Dimanapun di dalam pegunungan jiwa kematian di mana gelombang semut setan menelan batu lewat akan ditutupi dengan tulang-tulang padat berwarna putih. Bahkan tidak mungkin menemukan jejak darah. Setiap ahli yang secara tidak sengaja memasuki pegunungan dan bertemu dengan koloni semut semacam ini tidak akan berbeda dengan kematian yang pasti. Jika bukan karena semut setan penelan batu ini hanya bisa ada di dalam kabut dingin, kemungkinan tidak ada yang berani hidup di luar pegunungan ini. Alasan bahwa reputasi sengit pegunungan jiwa kematian secara bertahap akan menyebar selama bertahun-tahun ini sebagian besar dikreditkan ke koloni semut yang menakutkan ini. Kelompok Xiao Yan tidak pernah menyangka bahwa mereka akan sangat tidak beruntung. Mereka telah bertemu dengan hal yang merepotkan ini tepat setelah memasuki pegunungan jiwa kematian. Bersiaplah untuk mundur. Jangan bertabrakan langsung dengan hal-hal sialan ini. Feng Zunze dengan cepat bangkit dan berbicara dengan suara yang dalam.
Xiao Yan dan yang lainnya tidak berani meremehkan situasi saat melihat ekspresi serius Feng Zunze. Mereka buru-buru bangun dan bersiap untuk mundur ketika sesosok tubuh kecil yang cantik tiba-tiba turun dari pohon. Setelah itu, dia menyerbu ke dalam hutan yang tertutup kabut dingin. Ekspresi Feng Zunze berubah drastis saat melihat aksi Ziyan ini. Dia tanpa sadar berteriak, "Apa yang gadis ini lakukan? Apakah dia mencari kematian?" Petik 2. "Kalian semua harus pergi dulu. Aku akan menyelamatkannya." Petik 2. "Tunggu," suara semut telah terhenti. Alis dokter peri kecil vertikal saat dia tiba-tiba berkata. Feng Zunze dan yang lainnya juga kaget saat mendengar ini. Mereka mendengarkan dengan cermat dan benar-benar menyadari bahwa suara seretan, yang membuat hati seseorang dingin, telah hilang sama sekali. Ini tepat ketika Feng Zunze dan yang lainnya memiliki ekspresi tertegun, sesosok kecil yang cantik keluar dari kabut dingin tanpa terluka. Setelah itu, orang yang muncul di pohon adalah Ziyan, yang baru saja kabur sendiri sebelumnya. Pada saat ini, semut besar bersayap 8 besar berwarna emas setengah kaki ada di bahunya. Ratu semut penelan batu. Ekspresi Feng Zunze dan Taijian Zunze segera berubah sedikit ketika mereka melihat semut besar bersayap 8 berwarna emas. Ziyan hanya tertawa menghadapi perubahan ekspresi kelompok Feng Zunze yang drastis. "Ayo pergi, orang besar ini tahu di mana Hall of Souls berada." Chapter 1219, Giant Hall. Feng Zunze dan sisanya langsung tercengang setelah mendengar kata-kata Ziyan. Mereka melihat cara jinak Ratu Semut Batu menelan yang dikabarkan akan jauh dahsyat dan hati mereka tampaknya telah memahami sesuatu. Mata mereka menatap Ziyan dengan cara yang aneh sebelum berbicara dengan lembut, "Aku yang dulu benar-benar memiliki penglihatan yang mengerikan. Tidak disangka bahwa itu gadis kecil ini juga seseorang yang menyembunyikan keterampilannya." Petik 1. Xiao Yan tersenyum. Dia jauh lebih baik dibandingkan dengan kejutan yang Feng Zunze dan yang lainnya hadapi. Identitas Ziyan adalah sesuatu yang sudah dia ketahui dengan jelas. Naga Void kuno dikenal untuk memerintah tertinggi di antara semua binatang. Tekanan yang berasal dari garis keturunan memang memiliki semacam penghadangan yang tidak diketahui terhadap hewan magical peringkat rendah ini. Karena Ziyan, suasana tegang awalnya tiba-tiba menjadi rileks. Tubuh Xiao Yan bergerak dan dia muncul dengan jarak pendek dari Ziyan. Matanya ingin tahu apa yang dinamakan Stone Swallowing Ankuin. Ratu semut berwarna emas gelap. Ada 8 kulit bawang seperti sayap di punggungnya. Mulutnya yang besar telah menggerigi gigi tajam yang menyebabkan seseorang merasakan kedinginan di dalam hati seseorang. Jika seseorang digigit oleh benda ini, kemungkinan dia akan berakhir dengan takdir yang menyedihkan. Sementara Xiao Yan mengamati Ratu Semut Batu menelan ini, yang terakhir juga tampaknya telah merasakannya. 8 sayapnya mengepak sedikit karena mengungkapkan mulut besar ganas yang ditutupi dengan gigi tajam ke arah Xiao Yan. Tidak perlu takut, tangan kecil Ziyan menepuk Ratu Semut. Hanya kemudian yang terakhir merasa sedikit lebih aman. Namun, mata itu masih berisi kilatan sengit ketika melihat ke arah Xiao Yan. Semacam ini magical beast sangat ganas dan brutal. Jika bukan karena itu ditekan oleh kekuatan naga Ziyan, kemungkinan itu akan menjadi kekerasan dan melukai seseorang. Hal ini tahu di mana Hall of Souls berada? Feng Zunze juga melayang. Dia berbicara dengan sukacita setelah melirik Ratu Semut. "Ya," Ziyan mengangguk. Setelah itu, dia melirik Xiao Yan dan berkata, "Haruskah kita bergerak sekarang?" Xiao Yan merenung sejenak. Dia bertukar pandang dengan Feng Zunze sebelum mengangguk. Kecepatan dihargai dalam pertempuran. Mereka sudah menjelajahi hutan ini untuk jangka waktu tertentu. Jika mereka terus berhenti, mereka akan cepat atau lambat ditemukan oleh mereka dari aula jiwa. "Ikuti aku." Ziyan mulai bergerak setelah melihat situasi ini. Dia memimpin dalam bergegas menuju pegunungan yang diserap oleh kabut dingin. Xiao Yan dan yang lainnya buru-buru mengikuti dari belakang. Kali ini, kecepatan kelompok Xiao Yan jelas telah meningkat secara signifikan dengan Ankuin memimpin mereka. Selain itu, perhatian mereka tidak perlu dialihkan untuk menemukan jalan mereka. Oleh karena itu, setelah kurang dari setengah jam, mereka telah menjelajah jauh ke dalam perut gunung. "Diam!"
Ziyan, yang memimpin jalan melalui hutan yang tertutup kabut dingin di depan, tiba-tiba berhenti. Dia diindikasikan untuk kelompok Xiaoyan untuk tidak membuat kebisingan. Meskipun kelompok Xiaoyan merasakan ketidakpastian ketika mereka melihat ini, mereka masih tetap diam ketika mereka diberitahu. Mata mereka dengan hati-hati menyapu mereka. Setelah semua orang menjadi tenang, Ratu Semut di punggung Ziyan tiba-tiba memancarkan gelombang sonik yang sedikit aneh. Setelah itu, gelombang sonik ini menyebar seperti riak. Bam bam bam. Beberapa detik setelah gelombang sonik ini dipancarkan, kelompok Xiaoyan menemukan banyak sosok hitam jatuh dari kabut dingin di sekitarnya. Setelah itu, mereka mendarat di rumput kuning yang layu. Tubuh mereka ditutupi dengan semut berwarna hitam. Semut-semut ini menggigit leher mereka dengan kuat, benar-benar menghalangi suara mereka. Mata seluruh kelompok menoleh, hanya untuk terkejut menemukan bahwa itu sosok hitam ini benar-benar ukuran telapak burung hitam kecil. Ukuran burung-burung ini sangat kecil dan mereka tersembunyi di dalam kabut dingin. Bahkan dengan persepsi Xiaoyan, dia belum pernah menemukan mereka. Ini adalah mata Hall of Souls. Selama ada aktivitas, mereka akan menggunakan gelombang suara untuk mengirim informasi. Jika kita tidak sepenuhnya menghilangkannya, jejak kita akan ditangkap oleh Hall of Souls. Ziyan menjelaskan kepada kelompok Xiaoyan. Xiaoyan dan yang lainnya tanpa sadar mengeluarkan keringat dingin ketika mereka mendengar ini. Hall of Souls ini memang aneh. Mereka benar-benar menata benda-benda kecil ini menjadi mata mereka. Bagaimana bisa orang biasa mengharapkan ini? Jika bukan karena Ratu An yang memimpin mereka kali ini, kemungkinan bahwa itu Hall of Souls sudah membuat jebakan bagi mereka untuk melompat saat mereka tiba di gedung cabang. Burung-burung komunikasi di dekatnya telah diam-diam dibuang oleh batu menelan semut demon. Tidak perlu khawatir. Selain itu, Hall of Souls berjarak dekat. Kalian semua harus berhati-hati, Ziyan berbicara lembut. Hati kelompok Xiaoyan menegang setelah mendengar kata-katanya. Doqi mulai diam-diam beredar di dalam tubuh mereka saat mereka bersiap untuk menangani semua situasi yang tiba-tiba kapan saja. Setelah menyelesaikan mata tersembunyi dari Hall of Souls, Ziyan sekali lagi memimpin jalan. Mereka terus melintang melalui pegunungan dengan cara ini selama sekitar 10 menit atau lebih sebelum akhirnya berhenti. Setelah itu, dia menghela nafas pelan dan berbisik, "Kami telah tiba." Langkah kaki Xiaoyan tiba-tiba menjadi lebih cepat ketika dia mendengar ini. Baru kemudian dia menemukan bahwa itu kabut di sini benar-benar menjadi lebih tipis untuk beberapa alasan yang tidak diketahui. Tempat di mana mereka saat ini berada adalah lereng yang sangat tinggi dan curam. Di ujung lereng ini ada lembah besar dengan keempat sisinya menghadap ke pegunungan. Bagian dalam lembah adalah aula hitam setinggi 1000 kaki. Itu seperti binatang buas prasejarah prostat yang menyebarkan aura menakutkan yang mendinginkan hati seseorang di dalam kegelapan. Ini adalah Hall of Souls ya. Xiaoyan tanpa sadar menghirup nafas udara dingin saat dia melihat gedung yang sangat besar di dalam lembah. Hall of Souls ini benar-benar mampu menciptakan hal yang sangat besar di dalam hutan pegunungan yang terpencil ini. Mereka memang cukup kuat. Feng Zunze dan sisanya juga berjalan dari belakang Xiaoyan. Mereka melirik ke aula hitam besar di dalam lembah dan kegembiraan melonjak ke mata mereka. Pada saat yang sama, beberapa keseriusan juga muncul di dalamnya. Selanjutnya, itu akan menjadi waktu di mana mereka benar-benar bertempur. Tunggu, penghalang spasial telah ditempatkan di tempat ini. Xiaoyan secara bertahap memulihkan ketenangannya. Tiba-tiba dia menemukan bahwa itu langit di atas lembah yang jaraknya agak jauh memiliki beberapa distorsi. Dia segera mengerutkan kening dan dengan lembut berkata, "Tinggalkan penghalang spasial bagi aku. Aku sanggup merobeknya tanpa mengingatkan mereka di dalamnya," Ziyan berkata. "Old Feng, bisakah kamu merasakan seberapa banyak elit Dozuns hadir di dalam aula besar ini?" Xiaoyan mengangguk sedikit sebelum menoleh dan bertanya pada Feng Zunze. Feng Zunze menutup matanya. Sesaat kemudian, dia membukanya dan dengan lembut berkata, "Informasi itu benar. Aku merasakan 5 aura tersembunyi. Jelas, mereka semua adalah ahli kelas Dozun. Aku juga merasakan lebih dari 10 Dozongs. Ada juga beberapa aura yang bahkan lebih lemah." Hati Xiaoyan diam-diam menghela nafas lega setelah mendengar ini. 5 Dozuns. Lineup ini mungkin sangat kuat tetapi mereka setidaknya mampu mengatasinya.
Ketika penghalang ruang terbuka, pertama kami akan melepaskan beberapa batu iblis menelan semut ke dalamnya dan menggigit semua orang itu sampai mati. Cara bersemangat Zian di samping menyebabkan Xiaoyan dan sisanya menjadi terdiam. Dia benar-benar monster kecil. 5 dozens. Kami berempat hampir tidak bisa memblokir mereka. Xiaoyan akan mengambil kesempatan untuk memasuki Hall of Souls dan menemukan Yao Chen. Bawa dia pergi segera setelah kamu menemukannya. Kami tidak bisa tinggal lama. Tidak ada yang bisa menjamin apakah Hall of Souls akan memiliki bala bantuan yang cepat. Feng Zunze berbicara dengan suara yang dalam. Kamu tidak hanya dapat memblokirnya begitu kamu memasukkan ini. Petik 1. Xiaoyan tersenyum. Dia menjentikkan jarinya dan Sky Demon Wayang muncul di sampingnya. Badan emas gelapnya tidak mudah ditemukan di bawah penutup kabut. Ini, boneka kelas Dozun? Petik 1. Feng Zunze dan Taijian Zunze mengalami perubahan dalam ekspresi mereka ketika mereka melihat Sky Demon Puppet. Hati mereka sangat terguncang. Sulit untuk membayangkan bahwa itu kekuatan di sekitar Xiaoyan benar-benar menjadi besar selama 1 tahun plus waktu ini. Baiklah, dengan boneka ini, kita akan dapat sepenuhnya menunda 5 dozens dari Aula Jiwa. Masalah menemukan Yao Chen akan diserahkan kepada kamu. Petik 1. Ekspresi Xiaoyan sangat serius saat dia mengangguk. Setelah itu, dia mengangkat dagunya ke arah Zian. Yang terakhir mengangguk dengan sadar. Dia maju 2 langkah. Cahaya ungu berlama-lama di jarinya saat dia dengan lembut menekannya di ruang yang terdistorsi, memotong sebuah pintu besar 10 kaki yang luas. Dia mendorong dengan tangannya dan spesi diam-diam berubah menjadi ketiadaan. Sebuah pintu spasial tak terlihat muncul di depan mata kelompok Xiaoyan. Pergi. Ratu semut di bahu Zian sekali lagi memancarkan gelombang sonik yang aneh setelah pintu spasial dibuka. Segera, kelompok Xiaoyan mendengar suara menyeret yang ditransmisikan. Setelah itu, kulit di kepala mereka menjadi mati rasa ketika mereka melihat semut hitam padat berkerumun dari hutan seperti air banjir. Akhirnya, mereka melonjak melewati kelompok Xiaoyan dan bergegas ke pintu spasial. Di bawah naungan kabut dingin, gelombang semut hitam mengikuti lereng dan dengan cepat bergegas menuju aula hitam besar di dalam lembah. Menyerang. Terlepas dari betapa menakutkannya Hall of Souls, kami akan melakukan pertunjukan yang baik dari menyambar makanan dari mulut harimau kali ini. Petik 1. Xiaoyan tertawa ketika dia melihat gelombang pasang naik ke lembah. Dia tiba-tiba berdiri. Aura tajam perlahan menyebar dari dalam tubuhnya. Setelah itu, dia memimpin untuk melangkah ke penghalang spasial. Operasi penyelamatan yang dia siapkan selama bertahun-tahun akhirnya benar-benar dimulai pada saat ini. Ada kotak besar di dalam aula hitam besar itu. Ribuan kaki pilar batu besar berwarna hitam berdiri di alun-alun sambil tampil mendukung langit. Pilar batu ditutupi dengan simbol-simbol aneh yang tak terhitung jumlahnya. Banyak rantai hitam gelap diperpanjang dari pilar-pilar batu. Mereka menyeberang dan menggarisbawahi bagian tengah alun-alun. Ujung rantai logam ini memiliki banyak gugus cahaya lemah yang menggantung di atas mereka. Di dalam mereka secara mengejutkan ada beberapa tubuh spiritual yang ilusif dengan ekspresi yang menyakitkan. Wilayah tengah alun-alun ini adalah platform yang berada sekitar 100 kaki dari tanah. Lingkungan platform memiliki 4 pilar batu besar. 4 rantai hitam tebal kencang berkelok-kelok seperti ular. Ujung dari 4 rantai itu adalah gugus cahaya yang sangat intens. Ada jiwa tua yang duduk dengan mata tertutup di dalam gugus cahaya. Dari kelihatannya, dia mengejutkan Yao Lao, yang telah jatuh ke tangan Hall of Souls. Pada saat ini, 4 rantai hitam aneh berlama-lama di atas kaki Yao Lao seperti pohon anggur. Itu menyebabkan dia tidak bisa bergerak sedikit pun. Keheningan yang mematikan dan keanehan menutupi seluruh kotak ini. Tempat ini benar-benar penuh dengan kerapatan gelap dan aroma yang mematikan. Keheningan ini berlanjut selama beberapa waktu sebelum Yao Lao di peron tiba-tiba membuka matanya yang tertutup rapat. Pada saat ini, jejak aura yang sangat familiar telah muncul dalam indranya. Munculnya aura ini secara langsung menyebabkan Yao Lao menjadi tercengang. Sesaat kemudian, dia menghirup nafas dalam-dalam dan perlahan mengangkat kepalanya. Sepasang mata yang telah kering untuk waktu yang lama, memiliki kelembapan yang melonjak pada saat ini. Ketika dia pergi saat itu, aura ini masih seperti seorang pemuda yang lembut yang membutuhkan perlindungannya.
Sekarang, bagaimanapun, aura ini sudah berkembang sedemikian rupa. Elang muda saat itu akhirnya melambung ke langit saat ini. Bab 1220, Pertempuran Besar. Suara terseret pelan muncul di lembah pegunungan yang sunyi. Semburan hitam mengalir menuruni lereng. Kecepatan alirannya sangat cepat. Dalam waktu kurang dari setengah menit, itu sudah mendekati sekitar aula besar yang berada di dalam lembah gunung. Samar-samar orang bisa melihat beberapa sosok hitam yang sedang duduk di beberapa pilar batu di sekitar aula hitam yang besar. Sosok-sosok ini bertahan di dalam kabut hitam. Aura gelap pekat menyebar saat menelan dan meludah. Saat semburan dengan cepat mendekat, sosok manusia yang sepenuhnya terbungkus kabut hitam tiba-tiba mengeluarkan seruan yang mengejutkan. Kabut hitam beriak dan menampakkan wajah yang agak pucat. Dia mengerutkan kening dan melihat benda hitam gelap yang menyebar seperti air hitam di kejauhan. Dia awalnya terkejut sebelum kengerian melonjak ke matanya. Dia buru-buru berdiri dan berteriak tegas, "Hati-hati! Itu semut setan yang menelan batu. Bagaimana hal ini bisa masuk ke sini?" Petik 2. Jeritan keras yang tiba-tiba terdengar langsung memecah kesunyian lembah. Lebih dari selusin sosok kabut hitam buru-buru bangkit. Ekspresi mereka tercengang saat mereka melihat gelombang semut hitam yang dengan cepat melonjak. Bunyikan peringatan. Sosok hitam berteriak dengan suara yang dalam. Segera setelah itu, gelombang sonik yang tajam dipancarkan dari mulutnya. Setelah itu, dengan cepat dikirim ke aula besar yang tampak seperti binatang prasejarah raksasa. Swosh swosh swosh. Peringatan ini yang baru saja dikeluarkan ketika sejumlah besar sosok hitam terus-menerus keluar dari aula besar. Ekspresi mereka berubah ketika melihat gelombang semut yang datang dari segala arah. "Semuanya, kita akan menyerang bersama dan melenyapkan semua ini. Jangan mengganggu para tetua terhormat lainnya." Petik 2. Seseorang berpakaian hitam, yang tampaknya memiliki posisi yang cukup tinggi, mengerutkan kening dan melihat gelombang semut di bawah. Setelah itu, dia berteriak dengan suara yang dalam. "Dimengerti, pelindung Liu." 100 sosok hitam yang berkumpul di bawah menanggapi penggunaan setelah mendengar ini. Segera, banyak kabut hitam aneh keluar dari tubuh mereka. Setelah itu, dengan cepat menyebar menuju pasang semut. Cici. Kabut putih meletus dari tubuh banyak semut setan yang menelan batu ketika mereka melakukan kontak. Segera, itu dengan cepat terkikis oleh kabut hitam. Namun, jumlah pasang semut benar-benar terlalu menakutkan. Meski kabut hitam pekat, masih sulit menghalangi momentum penyerangan semut. Kerutan orang berpakaian hitam di langit, yang disebut pelindung Liu, menjadi semakin erat. Lembah ini memiliki penghalang spasial yang ditempatkan oleh para sesepuh yang terhormat. Bagaimana hal-hal ini bisa masuk? Apa yang terjadi? Mengapa ada aktivitas yang begitu hebat? Sementara pelindung Liu mengerutkan kening, beberapa sosok hitam bergegas keluar dari dalam aula besar. Mereka baru saja mengajukan pertanyaan ketika mereka melihat semut setan menelan batu melonjak dari segala arah. Ekspresi mereka segera berubah. Semut iblis menelan batu, bagaimana mereka menerobos masuk? Petik 2. Seorang pria berkulit gelap dan tampak serius mengerutkan alisnya. Matanya tiba-tiba menyapu lembah ini dan kegelisahan tiba-tiba muncul di hatinya. Dia menangis dengan suara yang dalam, "Ada yang salah, semuanya menjadi..." Bang! Dia belum selesai berbicara ketika ruang di sekitarnya tiba-tiba menjadi terdistorsi. Segera, nyala api yang kejam membentuk cetakan tangan tak terlihat yang dengan paksa menghancurkannya menjadi sekelompok daging. Serangan musuh, serangan musuh. Petik 2. Dalam sekejap, seseorang telah berubah menjadi tumpukan daging buram. Pasangan pelindung aula jiwa itu pulih hanya beberapa saat kemudian dari perubahan mendadak seperti itu. Ekspresi terkejut segera muncul di wajah mereka. Jeritan tajam bergema di dalam lembah. Cici. Sebuah pekikan baru saja terdengar ketika aura pedang tajam tiba-tiba mengalir dari langit. Setelah itu, mereka menembak melalui dua pelindung Hall of Souls dengan kecepatan seperti kilat dan menimbulkan jeritan tajam. Aura pedang juga menebas beberapa pilar batu di luar aula besar. Bang! Aura pedang tajam baru saja jatuh saat ruang menjadi sedikit terdistorsi. Segera, beberapa sosok perlahan muncul di depan banyak ahli dari Hall of Souls. Setelah itu, aura yang luas dan kuat meletus tanpa ditahan pada saat ini. Bang!
4 ahli Douzun meletus pada saat bersamaan. Aura itu secara langsung menyebabkan pasir dan batu terbang di dalam lembah. Tekanan kuat menyebar dari langit dan menyebabkan ekspresi beberapa ahli dari aula jiwa berubah secara drastis. Haha, kamu bajingan dari Hall of Souls. Ini saatnya Anda membayar hutang Anda hari ini. Petik 2. Suara tawa keras terdengar di langit. Segera, beberapa angin kencang dan kencang bertiup dari langit. Setelah itu, dengan paksa menghantam lebih dari selusin ahli dari aula jiwa ke dalam tanah. Kekuatan yang menakutkan telah menghancurkan semuanya pada saat itu sampai mereka tersebar ke arah angin. Petik 2. Haha, serang. Beberapa sosok bergegas turun dari langit. Mereka seperti harimau yang memasuki kawanan domba. Bahkan para pelindung itu, yang biasanya bertindak tinggi dan perkasa, hanya bisa segera mundur dalam keterkejutan di hadapan serigala dan harimau seperti kelompok yang ganas ini. Mereka tidak pernah menyangka bahwa sebenarnya akan ada seseorang yang cukup berani untuk mengambil inisiatif dalam menyerang Hall of Souls mereka. Kamu berani membuat masalah di Hall of Soulsku? Apakah kamu mencari kematian? Petik 2. Pekikan terus-menerus yang bergema di atas lembah akhirnya menarik perhatian para sesepuh yang terhormat di dalam aula. Segera, raungan marah terdengar. Segera setelah itu, 5 sosok, yang ditutupi dengan aura pembunuhan, bergegas keluar dari dalam aula besar. Mata mereka menyapu tempat itu sebelum akhirnya berhenti di Xiaoyan. Xiaoyan, kamu belum mati. Petik 2. Xiaoyan tanpa sadar mengangkat kepalanya saat mendengar suara yang akrab ini. Dia melihat 5 sosok di langit. Api ungu coklat melonjak keluar dari tangannya dan dia meraih seorang ahli dari aula jiwa sebelum membakarnya menjadi ketiadaan. Setelah itu, dia tertawa kecil, setan tua Mugu, tidak disangka kamu juga ada di sini. Kamu datang untuk Yao Chen kan? Harus dikatakan bahwa keberanian kelompok Anda benar-benar tidak terbatas. Anda benar-benar berani merebut seseorang dari Hall of Souls saya? Ini adalah pertama kalinya aku yang dulu bertemu dengan hal seperti itu setelah menjadi penatua yang terhormat. Seseorang berpakaian hitam mengangkat doupeng di atas kepalanya dan berbicara dengan suara gelap. Dari penampilannya, dia adalah Mugu tua. Selceka, tidak disangka ada orang yang akrab. Feng Zunze, kau benar-benar belum menyerah. Douzun yang berpakaian hitam tiba-tiba tertawa dengan sikap gelap dan dingin di samping Old Mugu. Feng Zunze tertawa kecil setelah mendengar ini. Dia melirik antipasang yang sudah melonjak ke aula besar sebelum menoleh ke Xiaoyan dan berkata, masuk dan temukan Yao Chen. Kami akan menunda mereka. Petik 2. Iya. Xiaoyan mengangguk. Tubuhnya bergerak dan dia bergegas ke aula besar. Kamu benar-benar berani secara acak menyerang Hall of Soulsku? Anda mencari kematian. Petik 2. 5 Douzun dari Hall of Souls di langit segera berteriak dengan dingin saat melihat ini. Seorang Douzun langsung melemparkan kabut hitam yang luas dan kuat. Kabut ini seperti ular hitam yang melesat di langit dan bergegas menuju Xiaoyan. Pergilah. Sosok Feng Zunze muncul di samping Xiaoyan. Dia mengepalkan tangannya dan angin kencang tiba-tiba muncul. Setelah itu dengan paksa menghancurkan kabut hitam yang megah. Dia berteriak dengan suara yang dalam. Hari ini, sedikit dari kami akan melihat apakah grup Anda memiliki kualifikasi ini. Pasangan Douzun tertawa dengan marah. Setelah itu, mereka bergegas turun dengan cepat. Salah satunya dipisahkan dari yang lain dan dia bertabrakan dengan Feng Zunze sambil membawa aura pembunuhan yang tajam ke seluruh tubuhnya. Kedua belah pihak segera meletus menjadi pertempuran panas yang berapi-api. Tubuh Xiaoyan tergerak saat melihat ini. Setelah itu, dia bergegas ke udara. Tubuhnya berubah menjadi garis hitam yang dengan cepat menuju ke aula besar. Tepat ketika hendak memasuki pintu besar, ruang di depan mereka bergoyang dan seorang lelaki tua berjubah berwarna ungu pucat muncul di depan mereka tanpa ekspresi apapun. Kamu adalah Xiaoyan? Apakah Anda masih ingat diri yang mulia ini? Orang tua berpakaian ungu itu memandang Xiaoyan tanpa ekspresi dan bertanya. Xiaoyan menyipitkan matanya. Dia bisa merasakan perasaan familiar dari pihak lain. Kamu adalah bajingan tua yang telah dihancurkan oleh kekuatan spiritual 2 kali? Xiaoyan tersenyum saat dia akhirnya ingat. Ketika kekuatan spiritualnya 2 kali tiba di aula jiwa setelah menerobos kelasnya, dia ditemukan oleh orang tua ini dan diusir dari aula oleh yang terakhir.
Aku yang dulu telah meremehkanmu. Dalam beberapa tahun Anda telah benar-benar berlatih sampai bintang Dozong tingkat 9. Sayangnya, bagaimanapun, Anda datang ke aula jiwa untuk merebut seseorang. Sudah ditakdirkan bahwa Anda akan dikuburkan selamanya di sini. Petik 2. Ekspresi pria tua berpakaian ungu berubah menjadi gelap dan dingin. Suaranya baru saja terdengar saat lengan bajunya tiba-tiba berkibar. Langkah kakinya dengan cepat mundur 2 langkah dan api ungu coklat melonjak dari telapak tangannya. Doki di dalam tubuhnya tiba-tiba pecah tanpa ditahan pada saat ini. Bang! Xiao Yan tidak langsung mundur kali ini. Angin palem tajam yang disertai dengan api jantung 3000 teratai ungu coklat dengan kejam bertabrakan dengan telapak tangan dari Dozun yang berpakaian ungu. Angin yang menakutkan menyapu saat keduanya bertabrakan. Itu mengguncang beberapa penjaga Hall of Souls di sekitarnya sampai mereka berubah menjadi ketiadaan. Pilar batu besar itu juga memiliki banyak garis retak di atasnya. Dentingan gemerincing. Meskipun Xiao Yan telah mengedarkan Doki di dalam tubuhnya secara maksimal dan dia bahkan memiliki Tritosat Lotus Heart Flame, dia masih mengambil 10 langkah mundur sebelum menstabilkan tubuhnya. Alisnya rajutan. Seorang elit Dozun memang kuat. Dibandingkan dengan cemberut Xiao Yan, ekspresi Dozun yang berpakaian ungu sangat jelek. Ada sedikit kejutan di matanya. Ketika kekuatan spiritual Xiao Yan diam-diam menyelinap ke aula jiwa untuk pertama kalinya saat itu, semua yang perlu dilakukan Dozun ini adalah memikirkannya dan kekuatan spiritualnya telah tersebar. Untuk kedua kalinya, dia perlu mengungkapkan dirinya dan menyerang untuk menghancurkan kekuatan spiritual itu. Namun, untuk ketiga kalinya ini, Xiao Yan sebenarnya bisa mengandalkan kekuatan Dozong miliknya sendiri untuk melawan telapak tangannya tanpa terluka. Lonjakan seperti transformasi ini menyebabkan rasa dingin yang samar melonjak tanpa sadar di dalam hatinya. Tidak peduli seberapa hebatnya kamu, tempat ini akan menjadi tempat kamu mati hari ini. Niat membunuh melonjak di mata Dozun yang berpakaian ungu saat dia menghirup udara dalam-dalam. Xiao Yan dapat menerima satu serangan olehnya, tetapi dia tidak percaya bahwa yang pertama benar-benar dapat melarikan diri dari tangannya. Pikiran ini melintas di jantung Dozun yang berpakaian ungu saat tubuhnya bergerak. Setelah itu, dia berubah menjadi petir yang sekali lagi bergegas menuju Xiao Yan. Tepat ketika tubuhnya baru saja bergerak, sosok emas gelap turun dari langit seperti menara logam. Itu mendarat di depan Xiao Yan dan memblokir serangan Dozun yang berpakaian ungu ini. Lawanmu bukan aku, itu dia. Xiao Yan menghadap Dozun yang berpakaian ungu dan tersenyum. Cahaya perak bersinar di bawah kakinya saat dia langsung mengambil kesempatan untuk menyelinap ke bagian dalam aula besar. Dozun yang berpakaian ungu ingin memblokirnya, tetapi boneka setan langit di depannya menyebabkan dia takut diganggu. Segera, dia berteriak dengan marah. Pelindung aula jiwa, hentikan bocah itu. Saya tidak peduli apakah dia hidup atau mati.